Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video ini kita akan belajar tentang membuat game sederhana di Unity, yaitu click game. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ini kita pakai yang menu 2 dimensi ya. Game 2 dimensi maksudnya. Game 2 dimensi, lalu beri nama click game. Ini gamenya sederhana sekali. Gamenya itu akan memunculkan objek secara acak ya, munculnya di layar tuh akan muncul acak, lalu dia muncul tampil di layarnya itu nanti hanya beberapa detik saja. Lalu ketika muncul itu maka user harus cepat-cepat mengkliknya. Kalau berhasil diklik dia akan dapat skor. Udah sederhana sekali pengembangannya. Kita akan ikuti berikutnya bagaimana game ini berjalan ya. Oke, kita udah buka tampilan untuk game yang 2 dimensi ya. Tampilannya seperti ini. Jadi di works ini area pekerjaan kita nanti sudah disetting 2 dimensi. Kalau kita render maka nanti dia tampilannya udah. Kalau ini masih kosong kan? Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah kita tambahkan sebuah kubus. Kubus aja gitu ya. Nah, terus kita pindahkan kubusnya. Cube. Nah, jangan lupa kubusnya dikasih warna nih, kasih material ya. Kita bikinkan material dulu. Ini create material. Nah, udah. Ini kita beri warna yang agak mencolok, warna merah. Terus ini kita setting jadi warna merah. Udah. Lalu ini kita drag warna merah ini ke sana. Udah jadi warna merah. Jangan lupa ini kita belum ada lighting harus kita tambahkan juga ya. Shaded 2D. Nah, ininya kita matikan. Kalau kita nyalakan lightingnya kan harus di setting ya. Tapi kita nggak pakai ini untuk editing. Kita perlu ada lighting nanti. Coba ya. Kita tambahkan dulu sebuah ini lightnya, directional light begini supaya si objek nampaknya bisa kelihatan. Tadi kan agak gelap, agak redup ya, karena kan nggak ada lighting. Lalu nah berikutnya, karena rencananya tadi kan gamenya kubus ini akan muncul secara acak di arena bermainnya ya, di kotak ini nih, arena kotak ini. Tapi supaya nggak terlalu random, kita bikin 9 posisi yang fix gitu ya. Caranya gini, kita create empty aja. Create empty, kita beri nama grid 1. Nah, ini nanti di mana gridnya ini? Ini posisinya kan di sini. Ini gridnya ada di sana. Kita move gridnya, mana sih gridnya kok kelihatan? Nah, ini tadi kita bikin grid 1 ya. Grid 1 kan kelihatan di sini. Itu yang bikin susah itu adalah nggak bisa dipilih ya. Nggak ada pilihannya, maka trik itu karena Anda pakai hand tool. Hand tool itu kan cuma memindah-pindah layar aja. Maka ubah dulu jadi ini, nah baru bisa Anda pindah. Lalu posisikan, perhatikan ya. Ini kan empty object, nanti kita pakai sebagai grid untuk spawn point. Spawn atau tempat munculnya objek kubus merah ini. Nah, nanti kita tata supaya dia punya 9 posisi.
Jadi nanti ada 9 grid. Terus harus perhatikan settingnya. Setting dari ini si game kita itu kan full screen sebenarnya. Nah, ini kamera nih. Game kita yang kita bingung sekarang projectnya project 2 dimensi. Sebenarnya itu terletak di sini, terletak di projectionnya itu ortografik. Kalau perspektif jadi 3D, tapi kalau ingin game 2 dimensi tinggal ganti aja ini ortografik, udah selesai. Lalu ukuran untuk gamenya ini dia punya resolusi full screen resolusinya gitu ya. Kalau Anda ingin yang window berarti Anda harus mengatur ukuran width sama height. Nah, sementara kita pakai full screen aja. Seperti itu ini settingnya. Lalu yang grid tadi kita duplikat. Kita taruh 9 posisi ya. Pertama ini grid yang pertama. Lalu grid ini kita duplikat. Duplicate. Lalu ini kita duplikat lagi. Nah, kita letakkan satu-satu. Duplicate. Nah, udah. Duplicate. Udah ada 9. Satu. Yang ini kita geser. Cara gesernya yang itu aja digeser. 1, 2, 3, 4. Ini aja Anda sesuaikan aja ya posisi yang paling tepat. 5 turunin. 6, 7. Oke. Kayaknya satu lagi oke nih. Duplicate. Kita geser ke sana. Oke. Gua agak ini posisinya 7, 8, 9, 10. Nah, kita bikin 10 ya, bukan 9 ya, 10 ya. Gridnya udah ada semua. Nah, lalu kita kasih nama yang bagus dong, yang sesuai. Ini grid 1, grid 2, grid 3, 2 grid 4, grid 5, grid 6. Nah, kita udah kasih nama grid 1 sampai 10. Berikutnya adalah kita perlu membuat supaya game ini jalan gimana. Kita pilih dulu, kita taruh scriptnya ada di kubusnya ya. Kita tambahkan komponen, ketik aja new script. Oke, create and add. Udah, ini udah keluar. Kita buka, double klik. Kita beralih ke nah, ini base scriptnya seperti ini. Sudah ada klik game. Nama kelasnya seperti biasa ya, ada file start, ada update. Nah, karena gamenya ini menampilkan secara acak, pertama yang harus kita tambahkan adalah sebuah variabel integer ya, tapi tidak kita pakai, kita bikinin ya public integer random timer. Nah, gitu aja lah, random number gitu ya. Kita set 1,5, kita pakai floating number ya, maaf, ini float itu desimal 1.5 tiap, maksudnya nanti kita pengen setiap 1,5 detik dia muncul posisinya, atau berapapun nilainya kita bisa ubah di game nanti. Lalu kemudian setelah random number itu kita perlu menambahkan waktu ya, ini ya, ini
timerku. Nah, gini. Lalu kita perlu menambahkan skornya. Nah, skornya ya, public. Skor ini setiap kali dapat skornya integer ya. Skor setiap kali dapat dia tambah 1 misalnya gitu kan, gampangnya aturannya. Lalu ada public integer score. Berikutnya adalah kita bikin game object. Ini berupa array. Berupa array posisi gridnya. Grid, nah gini aja. Udah, ini kita set supaya public. Oke. Udah public begini, coba kita save. Lalu kita lihat di Unity ya. Nah, di Unity nanti nampak ini apa, variabel yang itu tadi, timerku bisa diakses, diubah-ubah di sana. Dulu skornya masih 0. Ini lalu gridnya ada 9 tapi kosong. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita pilih dulu semua gridnya. Ini grid ini nih. Nah, kita pilih grid ini. Tadi kan di sini ya stripnya. Gridnya kita drag, masukin ke sini. Nah, supaya masuk, elemen pertamanya masuk. Lakukan terus sampai semua grid tersimpan. Tuh. Nih ya. Grid 4. Grid 5. Nah, udah semua grid udah terpasang. Maksudnya kita bisa akses sekarang posisi grid-grid itu di mana, di scriptnya nanti. Kita kembali ke script. Nah, logika yang pertama adalah kita harus menghitung waktu mundur dulu. Waktu mundur dari timerku untuk mempersiapkan proses spawning objeknya ya. Pertama, untuk melakukan itu maka timerku ini minus dikurangi dulu ya. Minus dikurangi, kemudian time delta time. Nah, ini maksudnya karena update ini kan sifatnya looping, maka sintaks ini itu akan nilai ini delta time itu adalah selisih dari setiap kali frame dijalankan, setiap kali update ini dijalankan dia akan menghitung selisih delta waktunya. Lalu timerku akan berkurang nilainya sesuai dengan selisih antara frame 1 dan frame yang berikutnya. Nah, berikut. Lalu timerku ini, logika berikutnya adalah kalau if ya, if itu jika, if timer kita pakai timerku sama dengan 0. Jadi ngecek kalau timernya kurang dari 0. Kalau timernya udah kurang dari 0, maka lakukan sesuatu di sini. Nah, saya sebutnya spawn kubus di tempat di grid sesuatu, acak ya. Tanda tanya itu maksudnya acak. Berarti apa yang harus dilakukan maka yang harus kita lakukan adalah ya, acak itu kan angka, berarti grid tadi kan punya nama ya, punya indeks yang namanya array. Ini kan dia punya indeks. Kalau tadi kita ngumpulin 10 grid object, game object namanya grid, berarti ada masing-masing grid itu 10 grid itu akan punya indeks mulai dari 0 sampai 9. Karena 10 tadi kan objek, berarti masing-masing grid itu akan punya istilahnya punya identitas berupa angka atau indeks mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, cara mengaksesnya adalah nanti grid itu dengan cara menggunakan identitas tadi. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan satu lagi file private ini integer ya, random number. Udah.
random number ini di generate setiap kalau timernya sudah 0 gitu ya. Di sini kita generate dulu. Maka random sama dengan math titik random number itu adalah pakai unity random range. Unity dot random Unity engine Unity engine dot random dot kita pakai yang range. Maka parameter inputnya adalah ini, Anda lihat ya, ada minimum sama maksimum dan inklusif, min max-nya inklusif, dua parameter ya. Nilai awalnya misalnya 0, kemudian 9, 9. Ini maksudnya dia akan memilih nilai antara 0 sampai 9, di mana 0 dan 9 itu inklusif. Inklusif itu ikut dipilih. Kalau eksklusif itu berarti antara 0 sampai 9, nilai yang dipilihkan secara acak itu hanya mulai 1 sampai 8. Kalau misalnya 0 sampai 9-nya eksklusif. Tapi di sini kan inklusif ya. Yang random range ini kan inklusif. Coba kita cek lagi ya. Random range. Nah, ini min max ya adalah inklusif semuanya. Integer random range. Kita pakai yang ini aja, yang integer ya. Ini ada float kan. Pilihannya float yang ini. Kalau float berarti min max-nya itu inklusif, tapi kalau yang integer itu nilainya adalah yang max-nya itu eksklusif. Eksklusif berarti tidak include, tidak diikutkan. Berarti yang 0 ini ikut. Kalau kita tulis 9 begini, maka 9 tidak akan pernah keluar. Maka karena kita membutuhkan identitas yang ke-9, berarti kita tulis 10 supaya 0 sampai 9 itu akan dimunculkan oleh random number ini. Setelah beres begitu, maka kita proses untuk spawning. Untuk memindah kubus, target kita kan kubus ini ya. Si click game ini kan berada dalam kubus, maka yang harus kita lakukan adalah, karena kita ingin mengubah atribut atau properti dari tubuh kubus ini, maka kita panggil transform, lalu pilihannya yang ini, transform, ada dot position. Nah, posisinya apa? Karena posisinya ini sifatnya adalah 3 dimensi ya, walaupun 2 dimensi proyeknya, kita tetap 3 dimensi. Maka yang kita lakukan adalah kita ingin mengubah posisi kubus supaya sama dengan grid yang kita pilih dengan identitas random number. Berarti gini, grid kan, grid, identitas saya masukkan dalam kotak. Identitas itu diambil dari random number. Nah gini, maksudnya adalah maka grid dengan identitas nomor yang acak tadi itu akan diambil dulu nilainya, diambil dulu transform, lalu position. Nah ini maksudnya sintaks yang ini itu adalah posisi kubus akan sama dengan posisi grid yang dipilih. Grid tanda tanya. Grid tanda tanya itu maksudnya grid yang ditentukan oleh ini ya. Grid tanda tanya itu maksudnya grid yang ditentukan oleh dengan indeks atau dengan identitas random number. Nah gini. Oke. Lalu setelah posisi ini berubah, posisi sudah berubah ya, maka timernya harus direset dong supaya bisa berubah. Dia bisa muncul kembali di timerku dengan 1.5 float. Nah gitu, maksudnya dia reset lagi timernya. Ketika sudah habis timernya, dia harus reset karena pergerakan kubusnya kan terus menerus gitu ya. Oke, kita balik ke Unity sekarang. Nah ini udah scriptnya sudah jalan, lalu timernya udah ini. Coba kita play ya, kita lihat. Anda perhatikan di sini, perhatikan di timer ini ya.
Loh, timernya berkurang. Kalau 0 dia, oh ternyata ada yang salah. Oke, kita perbaiki. Jadi timernya itu ternyata turun terus. Dia turun terus. Timernya turun, berkurang terus, tapi nggak pernah menyentuh yang ini ya. Karena nilainya ini 0. Timer kan float ya. Karena tadi timernya susah sekali mendapatkan nilai yang sama dengan 0F. Paling gampang ya udah diginikan aja. Kurang dari atau sama dengan 0. Udah paling gampang gitu. Nanti pokok nilainya itu di bawahnya 0 ya udah langsung dia masuk ke dalam mengeksekusi sintaks ini. Oke, kita coba ya, kita save dulu. Kita balik ke mana, ke ini, ke Unity-nya. Kita balik ke Unity, compile ulang dia. Udah, kita jalankan ya. Perhatikan di sini timer sama ini perubahan ininya. Nah, udah pindah-pindah kan? Oh, udah pindah-pindah. Oke, udah pindah-pindah. Oke. Jadi programnya udah jalan. Oke, nah berikutnya kita harus beralih ke script lagi. Kita ingin interaksi ketika diklik. Nah, gimana caranya? Kita balik ke sini dulu. Nah, ke script. Kita tambahkan sintaks. Nah, ini saya perbaiki ya scriptnya supaya lebih sempurna. Random number kita taruh di sini aja, karena dia akan di generate setiap waktu aja. Kalau kita generate di sini nanti dia berubah. Takutnya ketika ini kita ubah. Nah, sekarang kita bikin satu fungsi namanya void respawn. Maksudnya respawn itu untuk memanggil ini. Nah, ini kita pindah ke sana. Oke. Udah. Nanti untuk meringkas respawn. Nah, ini dia, ada respawn. Oke. Udah, ini meringkas. Kita tambahkan juga satu fungsi interaksi, namanya adalah void on mouse down ya, on mouse down. Itu maksudnya ketika tombol kiri ditekan, dia akan melakukan respon juga. Kenapa? Karena di game ini kita rancang kena atau nggak kena ketika ngeklik, maka si kubus itu harus pindah. Jangan tetap, nanti enak dong, bisa menang mereka. Jadi kena atau nggak kena, si kubus harus pindah aja terus. Maka kita panggil fungsinya tadi yang respawn, supaya ketika diklik dia pindah lagi gitu. Ketika timer berkurang juga dia pindah gitu. Nah, idenya seperti itu. Nah, berikutnya baru kita cek untuk hitnya. Hit itu adalah terjadi ketika tombol mouse pointer itu mengenai objek kubusnya ya. Jadi begini maksudnya, fungsi on mouse down ini adalah ketika kita cek ya, kita bikin satu, kita lock aja, lalu kita beri tanda kena atau hit gitu ya. Kita save, lalu pindah ke Unity, balik ke Unity ya, compile ulang ini. Kita coba kita play dulu, terus coba klik itu objeknya. Mana konsol? Nah, konsolnya harus dibuka. Saya klik di luar. Oh, ternyata kalau nggak kena kubus, nggak bener. Nih ya, ini saya klik terus nih. Ada suaranya kan? Tuh, coba kita kena ini nih. Nah, kalau kena dia bunyi. Kalau nggak kena nggak bunyi. Ini kalau kena. Nah, kalau nggak kena gitu. Udah. Nah, berikutnya karena sudah bisa seperti itu, kita beralih lagi ke script di Visual Studio untuk ubah supaya tidak hanya spawn tapi skornya juga berubah dong. Skor tambah sama dengan 1. Ini maksudnya adalah nilai skor saat ini itu ditambahkan dengan 1. Kalau misalnya saat ini nilainya 0 ya.
tambah 1 kan jadi 1. Ketika klik berikutnya, skor akan tambah 1 lagi. Tadi nilainya kan 1 tambah 1 jadi 2, terus bertambah 1 gitu, increment nilainya bertambah 1 terus gitu. Lalu jangan lupa ditampilkan ya, skornya ini ditampilkan di konsol aja, debug.log, lalu skor tambah skor. Ini menampilkan nilai skor saat ini ya, kalau hit gitu, kalau berhasil kena objeknya. Kita balik ke Unity ya, balik ke Unity. Oke, kita lihat Unity, kita kosongkan dulu lalu kita jalankan. Oke, let's play. Nih, saya klik, aduh nggak kena kan, skornya masih 0, skornya di sini nih. Tapi kalau kena 1, kena lagi, 2, 3, skornya nambah. Nggak kena 4, kena. Oke, nah seperti itu kira-kira. Gamenya sederhana memang, tapi ini melatih Anda untuk mengetahui organisasi program, flow dari pengembangan gamenya di Unity. Baik, silakan Anda mencoba seperti itu untuk bikin gamenya. Anda bisa tambahkan juga skor, tampilan skor yang tidak di sini. Tampilan skor bisa kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan objeknya sini, UI, lalu tambahkan teks. Nah, teksnya jangan lupa, ini kan kanvasnya masih screen space overlay, kita screen space-nya adalah kameranya pilih dulu, ambil di scene, lalu itu. Dah, perhatikan teksnya ada di ini nih, ini teksnya nih. Sekarang teksnya kita geser supaya taruh di atas sini, digeser ke sana ya. Udah, kasih warna dong ininya, kasih warna supaya agak terang. Kita pakai warna kuning. Nah, udah warna kuning. Lalu teksnya beri nama. Ini nama teksnya apa? Misalnya skor txt. Oke, skor txt. Lalu jangan lupa, karena skor txt ini berada di luar, maka perlu kita linkkan dengan script yang kita bangun. Cara mengelingkannya adalah Anda harus kembali lagi ke script di Visual Studio. Scriptnya itu di sini, ditambahkan dulu sebuah public text atau ini ya, sebentar. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah, pertama kita harus bikin sebuah variabel public text. Loh, kan nggak ada ya teksnya. Teks kita paksa aja dulu, teks, kemudian skorku, kemudian 0. Nah gitu, skorku kita beri nama langsung ya, skor 0. Gini aja, kita berupa string ya. Ini nggak bisa, teks ini kan masih error nih. Itu karena kita lihat, nah kita pakai Unity Engine UI dulu. Nah, ini harus kita tambahkan. Baru baru benar nih. Teks kita kosongi isinya. Nah, lalu kita inisialisasi supaya ketika dijalankan start, maka skorku, kemudian ini dia menampilkan skor, teks berupa skor, skorku titik teks itu ya, kemudian skor, lalu tambahkan nilai skornya. Skornya adalah dari skor. Udah, dia akan menampilkan skor situ. Tapi yang perlu dilakukan adalah
ketika hitnya berhasil kliknya di objek kubus, maka on mouse down ini harus kita update ya. Tadi selain debug ini juga kita perlu lakukan begini. Ini juga perlu kita gitu. Ini kita ambil lagi, kita copy terus begini. Nah, Anda perhatikan kalau ada script yang sama persis ditulis pada tempat yang berbeda, lebih baik kita bikin sebuah fungsi update, fungsi untuk manggil itu ya, update score. Nah gini, ya udah, ini kita copy, kita X, kita pindahkan ke sini. Update score kan, score akan menampilkan itu. Nah, maka semua script yang isinya begini kita ganti dengan update score. Udah gini. Lalu yang ini juga sama, update score. Udah, maka nanti skor itu akan ditampilkan di Unity. Kita kembali ke Unity ya, balik ke Unity. Lalu ini, nah dia compile ulang. Ini langsung kita clearkan aja. Nah, Anda perhatikan sekarang teksnya mana tadi? Nah ini teksnya ini kan masih kosong nih. Ini bisa kita drag dari sini, score txt, tarik ke sana, klik. Nah udah link kan, udah link, maka nanti teksnya akan muncul sana. Terus skornya saya mau gedein, font size nya saya pakai yang best fit aja. Nah best fit biar dia akan memperkirakan ukuran yang paling tepat. Saya sukanya sinilah, gitu ya. Terus kita coba play, let's play. Nah di kondisi awal skornya 0, masih 0. Coba kena skor 1. Nah 2. Nah 3. Nah 3. Wah, dah. Oke, saya mahir juga. 1,5 tapi 1,5 detik. Oke, nah berikutnya adalah untuk konsep game. Maka di game itu kan ada konsep namanya level. Nah untuk mengatur level, Anda perlu berimprovisasi di scriptnya, dimana nanti level itu diatur dari timernya, kemunculan timernya ini. Kalau ini kan timerku ini yang berubah, yang setiap waktu itu berkurang nilainya. Kita perlu menambahkan satu variabel yang bisa menentukan level gamenya. Jadi level game di sini bisa diatur dari cepat atau lambatnya respawnnya si kubus. Semakin lambat respawnnya, maka levelnya semakin gampang. Tapi ketika respawnnya semakin cepat, maka levelnya semakin tinggi. Nah oleh karena itu kita kembali lagi ke di Visual Studio-nya, kita tambahkan di sini, kita bikin satu public float selisihnya ya, maksudnya ya, selisih timer. Selisih timer ini adalah atau level timer gitu ya, level. Biar nggak bingung, gini aja, selisih timer aja. Nah di sini selisih timer itu kita atur supaya dia itu mengatur misalnya 2.0 F misalnya. Selisih timer ini diatur supaya ketika reset ini ya, respawn ini kan timernya resetnya tidak berupa angka begini, tapi mengikuti perubahan selisih timer ini. Jadi nanti kita bisa ngatur levelnya itu dari selisih timernya. Nah kita coba ya, ini kita save dulu, lalu kita beralih ke Unity, lalu kita balik ke sini. Nah ini yang 2 detik, coba kita 2 detiknya, atau yang ya 2 detik lah. Kita coba main ya, rasanya gimana kalau 2 detik. Oke, 2 detik ini
nggak terlalu susah. Oh gini, ada yang salah nih, masih sama ini. Kita balik ke script lagi. Nah, di sini ada yang harus kita ubah nih. Tadi kan selisih timer yang berubah, yang harus diperhatikan ya. Ketika timerku berkurang kurang dari 0, maka dia langsung respon. Respon harus berubah menjadi sesuai dengan selisih timer. Oke, kita balik Unity. Itu tadi 2 detik ya. Coba kita pakai yang 5 detik. Bener nggak 5 detik? Nah, ini 5 detik. Nah, oke, gampang. Tapi ketika diklik dia langsung pindah ya. Nah, ketika diklik dia langsung pindah. Nah, cuman kita ada kesempatan untuk travel menuju ke atau jalan mengarahkan mouse ke objeknya. Kalau saya klik, nah ini masih bisa. Oke, itu yang levelnya selisih timernya panjang, levelnya gampang. Kalau kita turunkan jadi 2 misalnya, maka rasanya tentu akan jadi lebih susah ya ketika dia ada waktu. Klik dulu, masih ada waktu 2 detik, tapi lebih cepat nih. 2 detik nih. Oke, coba kalau misalnya kita ganti di sini selisih timernya adalah 1, gimana? Mampu nggak? Tuh, wah, ya. Woi, cepat ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini 0,5 gimana? Lebih cepat lagi. Mampu nggak tangan saya ini ya? Wait, susah ternyata. Susah sekali. Jadi gitu. Ada konsep pengaturan level, di mana levelnya itu diatur di sini. Nah, supaya nggak bingung, si timerku ini saya sembunyikan aja. Timernya saya sembunyikan, artinya saya harus ubah menjadi yang timerku ini jadi private, sedangkan yang diatur itu hanya ini private semua. Yang bisa diatur adalah ini juga private ya, skornya private. Lalu yang bisa dimunculkan ke user itu hanya yang lalu kita tata ya, yang private kita sendirikan, yang public kita sendirikan. Ini kita cut, pindah di sini. Yang public jadi 1. Nah, kan lebih rapi. Yang public dimuncul untuk bisa diedit, sedangkan yang lain nggak bisa. Yang ini nggak bisa, yang ini bisa diedit di Unity-nya. Oke. Kira-kira begitu untuk gamenya. Untuk game klik game ini silahkan Anda mencoba dan mengembangkan game itu menjadi semakin menarik dan semakin menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.